A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sebelumnya kita udah bahas jamaah, hukumnya dan uzur jamaah beserta jum'ah. Al-an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Syurutul jama'ati, syarat-syarat jamaah, syarat-syarat yang sahnya jamaah. Faqal syurutul jama'ati 13. Ini syurutu sihhatil jamaah, syarat sah jamaah ada 13. Ala ma dzakarahul musannif, sesuai apa yang disebutkan oleh musannif. Wa illa lebih daripada 13. Ada bahkan yang menyebutkan sampai 20 syarat daripada sahnya jamaah. Tamam. Syarat ini itu ada yang terkhusus dengan imam, ada yang terkhusus dengan makmum, dan ada yang yashtarikani fiha. Kat sini Syekh Mustafa menyebutkan minha syurutun takhtassu bil imam, syarat-syarat yang khusus hanya untuk imam. Wa minha syurutun takhtassu bil ma'mum, khusus hanya bagi makmum. Wa minha syurutun yashtarikani fiha, yang syarat itu harus ada pada imam dan makmum. Tamam. Fasyartul awal, syarat yang pertama, an la ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi. Syarat yang pertama, makmum tidak mengetahui, ya'lam yakni yatayaqqan, an la yatayaqqan, tidak meyakini makmum batal salat imamnya, bimubtilin muttafiqin alaihi indahuma, dengan sesuatu yang membatalkan, muttafiq, disepakati menurut keduanya, imam dan makmum. Imam dan makmum, jadi seorang makmum itu tidak boleh meyakini batal solat imamnya dengan sesuatu yang membatalkan, muttafiq, antara imam dan makmum. Imam dan makmum sepakat bahwa hal tersebut bisa membatalkan solat. Si imam ni enggak yakin bahwa imamnya tersebut batal solatnya. Contohnya di sini, ka'ani qatada syafi'iyun bi syafi'in maksyufil aurati. Seperti misalnya seorang bermazhab Syafi'i mengikuti imam yang mazhab Syafi'i maksyufil aurah, yang terbuka auratnya, sepakat. Bimubtilin muttafiqin, mazhab Syafi'i terbuka aurat batal solat. Tamam. Au bihanafiyin akhraja rihan, atau makmumnya mazhab Syafi'i mengikuti imam yang mazhab Hanafi, yang kita ketahui dia sudah keluar angin. Yakin kita bahwasannya dia telah keluar angin. Batal kan taharahnya? Semua mazhab sepakat. Au bi imamin ulima kufruhu. Masalan, kalian tahu ada zindiq, masalah. Zindiq itu orang yang hanya menampakkan seperti orientalis, yang hanya menampakkan keislamannya tapi hatinya kufur. Katsir yakni mimman angkara ad-darurah, orang-orang yang mengingkari al-ma'lum minad din bid-darurah, orang-orang yang mengingkari sesuatu hal yang maklum dengan
Jadi kita nggak tahu pertama nih, kita masuk masjid terus kita dengar suara dia lagi baca Al-Fatihah. Kita tahu bahwasanya dia ternyata orang kafir, jadi imam. Tidak sah kita ikut dia. Tidak sah sholat. Oke? Hal yang pertama, tidak mengetahui, yakni tidak yakin. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, alla ya'taqidahu. Dia tidak mengi'tiqad, yakni alla yadhunna al-ma'mumu butlana salati imamihi. Di yang pertama ya'lam, di sini yang kedua ya'taqid. Makna i'tiqad, i'tiqad tu maksudnya dhannul qawi, dhan yang kuat. Murad di sini adalah dhan yang kuat. Walaysa al-murad ma istalaha alaihi usuliyun, ya kan? Bukan sebagaimana yang didefinisikan oleh usuli. Usuli menyebutkan bahawa i'tiqad adalah al-jazmul mutabi' bil waqi'. Makna di sini dhan, sangkaan yang kuat. Jadi dia tidak menyangka, si makmumnya tidak menyangka batal solat imamnya. Beda kan? Yang pertama tadi yakin, yang kedua ya'taqid. Maknanya tidak dhan yang qawi. Sawa'un i'taqada al-imamu sihhata salatihi sihhata salati nafsihi aw la. Baik imamnya i'tikad, meyakini bahawa sah solat dia sendiri ataupun tidak. Karena nanti ibrahnya itu di makmum, di makmumnya. Baik imamnya itu meyakini solat dia sah ataupun tidak meyakini. Baik. Di sini contohnya mana? Ka'ani qatada syafi'iyun bi hanafin taraka niyata fi at-taharah aw massa farjahu aw lamasa ajnabiyatan wa huwa mutawaddi'un aw mutayammimun. Seperti Syafi'iyun, makmumnya mazhab Syafi'i, mengikuti imam yang mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu boleh mereka tidak berniat di taharah. Tarakan niyah fit taharah. Au masa farjahu. Mazhab Hanafi menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Menurut mereka salat mereka sah. Menurut kita tidak sah karena menyentuh kemaluan batal di mazhab kita. Maka tadi bilang sawa'un i'taqadal imam, sah salat dia ataupun tidak. Aula masa ajnabiyah, atau menyentuh ajnabi yang bukan mahramnya. Dalam mazhab Hanafi tidak batal. Kita dhan imam yang seperti itu, misalnya kita ikut masuk ke masjid, kita solat, ada dhan yang qawi dari kita bahwasannya ini imamnya mazhab Hanafi, tadi dia menyentuh perempuan, sebelum dia jadi imam dia salaman. Kalau kita lihat memang ya alam, berarti kan kita mengetahui. Ada dhan yang qawi. Berarti kita tidak ada dhan yang qawi di situ yang kita yakini bahwasannya dia telah batal wudunya. Karena nadharan lil muqtadi, li i'tiqad muqtadi, bagi orang yang mengikuti, ini si makmumnya. Kemudian imam tersebut wali annal imam muhdithun 'indahu, imamnya tersebut berhadas menurut makmum. Wadih? Baik. Fa ini qataqad al-ma'mum biman ya'taqidu sihhata salatihi wa kana al-imamu ya'taqidu butlana salati nafsihi kasyafi'in iqtada bihanafin iftasada sahhatil qudwah. Maka jika seorang makmum mengikuti dengan orang yang meyakini sah salatnya dan imam itu meyakini batal solat dia sendiri,
Seperti makmumnya mazhab Syafi'i yang i'taqada mengikuti imam yang mazhab Hanafi iftasada, yang bekam, yang melakukan bekam. Dalam mazhab Hanafi, jika kita telah wudu kemudian kita bekam, keluar darah kan, batal solatnya, batal wudunya. Taib. Indana di mazhab kita, orang yang melakukan bekam setelah wudu tidak batal wudunya. Taib. Kondisi seperti itu kita ikut imam. Yang bekam menurut mazhab Hanafi batal. Sementara menurut saya kita tidak sahhatil qudwah. Sah kita ikut imam yang seperti itu. Tapi di sini disebutkan di ta'liyah wa mahalu dzalik ma law nasiyal imamu kaunahu muftasidan wa illa fala tasihu salatuhu indana litala'ubihi wa adam jazmihi bin niyah. Wadah. Kondisi seperti itu seandainya imamnya lupa bahawa dia tadi telah bekam. Seandainya dia tidak lupa, sengaja dia lakukan itu, maka juga tidak sah. Karena tala'ub, bermain-main dengan ibadah. Sayati nanti disebutkan bahwasannya jika kita menjadi imam itu harus riayah khilaf. Harus ada riayah khilaf. Makna riayah khilaf, kita harus melihat, kita kan imam, misalnya nanti ada imam di suatu masjid, makmum kan banyak di belakang nih, gak tahu mazhab apa aja kan, di situ harus ada riayah khilaf, menjaga khilaf. Mana menjaga khilaf, berarti misalnya kalau dalam mazhab Hanafi tidak membaca Al-Fatihah, sah salat kan? Sementara mazhab kita tidak, maka seorang imam itu harus riayah, menjaga khilaf. Jika dia baca Al-Fatihah, sah salat dia kan? Dan sah salat makmum yang lain. Sah gitu. Maka riayah. Di kondisi seperti ini, apakah wajib kita mencari tahu dia batalkah taharahnya atau tidak batal? Enggak, la wajib. Enggak wajib bagi kita setelah sholat kita tanya, tadi waktu bersuci niat enggak? Ya. La yalzam, yakni al-bahthu. Menurut fuqaha tidak lazim bagi kita alal ma'mum al-bahthu, mencari tahu tentang sucinya imam. Kecuali bana, jelas bahwasannya imamnya memang telah berhadas. Baik, wadah. Fal ibratu bi dhannil ma'mumi lal imami. Maka ibrahnya yang dianggap, yang ditinjau di situ adalah dhann makmum, bukan imam. Yang penting makmumnya meyakini bahawa sah solat imam, solat imamnya. Tayyib. Kita baca dikit sini. Wa yushtaratu aidan an takuna salatul ma'mumi sahihatan fi i'tikadil imam inna wal imamul jama'ata awil imamata bihadzal ma'mumi muayyan. Qabla dari sebelumnya, imam itu tidak wajib niat. Imam tidak wajib niat kecuali di solat Jumat. Solat yang diwajibkan niat agar sah jamaahnya. Di sini disyaratkan juga solat makmum itu sah di i'tiqad imam jika imamnya meniati jamaah. Masalan di belakang dia ada makmum, dia harus meyakini bahwa imamnya juga termasuk orang yang sah salatnya menurut imam. Jika imamnya berniat jamaah. Taib. Khairufan. Wadah wala la? Taib. Sekali lagi, wa yushtaratu aidan an takuna salatul ma'mumi sahihatan fi i'tikadil imam. Tadi yang ibrahnya di mana? Di i'tikad makmum. Baik. Sekarang
solat si makmum ni harus sah juga menurut i'tikadnya imam. Imam harus meyakini, harus ada dhan bahawa makmumnya orang yang sah solat juga. Berarti dia makmumnya tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan solat. Menurut i'tikad in nawal imamul jama'ata. Jika imamnya berniat jamaah. Seperti sebelumnya saya bilang, imam tidak wajib berniat jamaah. Masalan, nanti sebenarnya di depan jelasin. Imam itu tidak wajib berniat sebagai imam. Misalnya kita solat, misalnya imam solat, dia solat seperti niat biasa solat fardu, kemudian datang orang lain yang wajib niat sebagai makmum, jamaah adalah makmumnya. Adapun imam itu tidak wajib niat jamaah kecuali di salat yang memang diniatkan jamaah. Disyaratkan niat jamaah di takbiratul ihram seperti solat Jumat. Kemudian solat yang fardhu ain ada yang wajib diulang yang kemarin kita bahas. Tayyib. Halo. Paham? Sekali lagi. Wa yushtaratu aidan solat makmumnya sah menurut i'tikad imam jika imamnya berniat jamaah atau berniat imamah, sama niat jamaah. Ya usalli fardal zuhri imaman kita sebutkan. Ada niat imamah atau jama'atan. Sebutkan seperti itu. Dengan makmum muayyan, makmum yang ditentukan, yakni makmum di belakang dia. Taib. Ada tafri'ah ini seperti ini. Falau nawal imamul jama'ata wa qasarun niyati ala man ya'taqidu butlana salatihi kama'mumin hanafiyin alima imamuhu syafi'iyu annahu la ya'ti bil fatihati wara'ahu au annahu taraka niyata fi taharati au massa farjahu au lamasa ajnabiyatan au talzamuhu al-i'adah lam tasihal jama'ah bal la tanaqidus salah. Maka seandainya imam berniat jamaah, salat jamaah wa qassara niyah, kemudian dia niatnya itu dia khususkan hanya untuk orang yang dia yakini batal solatnya. Dah? Seperti makmum Hanafi yang imamnya Syafi'i, makmumnya Hanafi, imamnya Syafi'i. Dah, imamnya mengetahui bahawa makmumnya tidak membaca Al-Fatihah di belakangnya. Dah. Atau dia mengetahui bahawa makmumnya itu tadi enggak niat di taharah. Dah, imamnya Syafi'i. Imamnya mazhab Syafi'i. Dah. Atau makmumnya itu tadi dia tahu bahwasanya dia menyentuh kemaluannya, batal wuduknya kan? Enggak sah salatnya. Atau menyentuh ajnabi. Dah. Atau makmumnya talzamuhul i'adah, wajib dia qada salatnya nanti. Masalan faqid tuhurain, orang faqid tuhurain yang enggak ada dua alat bersuci. Taib. Lam tasihhal jamaah, tidak sah jamaahnya. Kenapa? Karena dia kan niat jamaah, imamnya niat jamaah. Niat jamaah dia jadi imam. Kemudian niat jamaah. Jamaah apa kemarin? Irtibat makmum bil imam. Ya kan? Di saat imamnya berniat jamaah, maka di situ ada irtibat. Seandainya imam meyakini bahawa makmumnya tidak sah solat, maka tidak sah jamaahnya. Boleh? Paham? Karena dia niat jamaah. Imamnya niat jamaah. Kalau imamnya enggak niat jamaah, fala ibrah. Tamam? Boleh? Baik. Bal la tanaqidus salah. Bahkan tidak sah solatnya in kana niyatul imamati bihi hasilatan 'inda at-tahrim. Jika niat imamah tersebut itu ada di saat
Wa tabtulu in kana fi asna'i solah, dan batal solatnya jika di pertengahan solat. Alasannya li'anna kullan minhuma mutala'ibun haitsu rabata salatahu biman laisa fi salatin fi i'tiqadihi. Ada alasannya. Karena kedua-dua orang tadi itu mutala'ib, di mana dia rabata mengikat solatnya dengan orang yang tidak sah solatnya menurut i'tikad dia. Imam tadi, di saat dia niat menjadi imam di dalam takbiratul ihram, dia niat menjadi imam. Kemudian dia i'tiqad, dia meyakini bahwasannya makmumnya tadi enggak sah solat di belakang. Maka enggak sah rabit tadi. Maka dia mutala'ib di sini. Halo boleh? Dua syarat ini, syarat yang pertama, syarat yang kedua, ini adalah syarat yang mimma yashtariku fihimal imamu wal ma'mum. Di sini syarat untuk imam dan makmum. Qal wa syartu tsalitsu alla ya'taqid al-ma'mumu wujuba qada'iha alaih. Syarat yang ketiga, seorang makmum tidak mengiktikad, dhan yang qawi maksudnya, wajib qada salatnya alal imam, alaihi alal imam. Berarti dia tidak boleh, si makmum itu tidak boleh meyakini imamnya wajib qada salat. Maka tidak sah. Fala yasihul iqtida'u bi imamin talzamuhu i'adatus salah. Maka tidak sah mengikuti imam yang wajib mengulang solat. Kamu hadithin shalla ala halihi li faqdit tuhurain. Seperti orang yang berhadas salat ala halihi, sebagaimana kondisi dia karena faqid tahurain. Wa mutayammimin bimahallin yaghlibu fihi wujudul ma. Atau seperti orang yang bertayamum di tempat yang sering ada air. Wajib dia qadha kan? Maka imam yang kondisi seperti itu enggak boleh kita ikutin karena dia wajib qadha salatnya. Atau mutahayyirin fil qiblati au fil waqti, atau seperti orang yang kebingungan di kiblah. Termasuk syarat sah salat adalah ma'rifatul kiblat, ya kan? Mengetahui ke mana arah kiblat. Au fil waqti, ya. Kemudian ma'rifatu dukhul waqti, harus mengetahui masuk waktu. Ya. Fahajama, seperti orang yang bingung fil qiblah, di kiblat, au fil waqti, di waktu salat. Fahajama yakni fa'ala ghaflatan duna tayaqqunin, langsung dia lakukan, dia enggak tahu arah kiblat ke mana, dia enggak tahu, bingung dia apakah sudah masuk waktu salat. Sebagaimana kita sudah bahas kan, waktu salat dan menghadap kiblat harus ada ijtihad, rutbahnya. Dia mutahayyir, enggak tahu dia arah kiblat, enggak tahu ke mana, bingung dia apakah sudah masuk waktu salat, bingung dia. Fahajama fa'ala ghaflah, langsung dia kerjakan. Kata dia bodoh amat lah, yang penting salat, kata dia. Dah. Wa shalla bi ghairi ijtihadin fihima. Kemudian dia solat dengan tanpa ijtihad. Enggak boleh kita ikut orang seperti itu. Awada'a jabiratan ala hadatsin ma akhdhiha syai'an min as-sahih. Atau kita ikuti orang yang memakai perban atau gips yang menutupi tempat wuduknya tersebut, ya kan? Kemudian dia pakai perban itu di saat dalam kondisi berhadas. Wajib dia ulang solatnya nanti kan? Wa akhadha syai'an minas sahih, tapi dia lebihkan sedikit perbannya. Sebagaimana tafsil kita bahas di bab apa? Tayammum. Tamam. Wa syartur rabi'u, syarat yang keempat, alla yakunal imamu ma'muman. Syarat yang keempat, syarat sah jamaah, alla yakunal imamu ma'muman.
imamnya tidak boleh makmum. Imamnya tidak boleh makmum. Kaifa? Kita ikut makmum. Kita ikut makmum. Dia jadi makmum. Dah, kita ikut dia. Enggak sah. Tamam. Paham maksudnya? Alla yakunal imamu ma'muman. Imam yang ingin kita ikut tidak boleh dia jadi makmum. Misalnya kalian masuk solat, dia lagi solat sama imam, dah, terus datang kalian ikut. Tapi kalian nggak ikut imam, kalian ikut makmumnya. Dah, walau ihtimalan, yakni walau syakkan, walaupun ragu. Nah, qal di sini Syekh Mustafa menyebutkan di syarahnya, walau ihtimalan, walaupun syak, ragu dia, yakni taraddada fi kaunihi imaman atau makmuman, ragu-ragu dia. Ini yang mana imam Ini imam apa makmum nih? Yang mana makmum, yang mana imam? Ragu-ragu dia, enggak boleh ikut. Contohnya ka'an wajada muridu salati rajulaini yusalliyani. Seperti misalnya seorang muridus shalah, orang yang ingin solat. Itu dia masuk, ada dua orang laki-laki lagi solat. Wa syakka fi ayyihimal imam. Kemudian dia ragu, ini mana imamnya? Fala yasihul iqtida'u bi ahadihima. Maka tidak sah ikut salah satu keduanya. Caranya gimana? Hilangin dulu syaknya. Yakinin mana yang imamnya. Baik. Li'annahu qad yakunu huwal ma'mum. Karena boleh jadi dia itu makmum. Baik. Amma man inqata'at qudwatuhu bi anna wal mufaraqata aw sallama imamuhu faqama li takmili salatihi li kaunihi masbuqan fal iqtida'u bihi sahihun hina idzin li sayruratihi bidzalika mustaqillan. Adapun orang yang telah terputus qudwahnya, qudwah mengikuti imamnya, bi anna wal mufaraqah, pertama dia solat jamaah kan, kemudian makmumnya niat mufaraqah dari imam. Nah, inqita kan, terputus qudwah antara dia dengan imam. Taib. Atau seperti imamnya salam, kemudian dia berdiri untuk menyempurnakan rakaat dia, sallama imamuhu faqama, kemudian dia berdiri li takmili salatihi, untuk menyempurnakan salat, li kaunihi masbuqan, karena dia masbuq. Fal iqtida'u bihi sahih. Maka mengikut seperti itu sahih. Jelas kayak biasa kan? Ada orang solat masbuk, kemudian dia kan tambah satu rakaat masalan, kemudian kita ikut dia, sah kan? Baik, ada waktu. Wa syartul khamisu, syarat yang kelima, alla yakuna al-imamu ummiyan. Syarat yang kelima, imamnya tidak boleh ummi. Ibu kan? Ummi lugatan apa dia? Man lam yaqra wala yaktub. Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa lugatan. Lakin murad di fikih itu biasanya kalau disebutkan ummi, man yukhillu bil Fatihah. Al-ummi maknanya man yukhillu bil Fatihah, orang yang kurang Fatihahnya, yakni la yuhsin, tidak bagus baca Fatihahnya. Man yukhillu bil Fatihah au bi ba'dihha au bi ba'dil Fatihah au bi tasydidilha, atau dengan tasydid Fatihah. Ada makna ummi. Wadah, baik. Karena dia kenapa tidak boleh ummi? Li'annahu la yasluh tahammulil qiraah ma'mum. Karena dia tidak bisa tahammul menanggung qiraah ma'mum. Jika ma'mumnya masbuk, maka disyaratkan harus qari nanti. Tidak boleh ummi. Tamam. Bi ayakuna qari'an, berarti harus seorang qari. Yuhsinul Fatihah la yukhilu biharfin aw tashdidatin minha sawa'un ahsana ghairaha aw la. Baik.
Naam, in kana al-ummi 'ajizan 'an ta'allumi sawab bi an madha 'alayhi zamanun badala fihi wus'aha li ta'allumi sawabi falam yuftah 'alayhi bi syai'in sahhat salatuhu. Naam, jika ummi ajizan tidak mampu untuk mempelajari yang benar, bi an madha 'alayhi zaman, yakni telah dia kerahkan waktu dia li ta'allumi sawab, untuk mempelajari yang benar, falam yuftah alaihi bisyai, tapi enggak diberikan pemahaman, sah solatnya. Nah, wa tasihu hina idzin imamatuhu li ummiyin mithlihi. Kemudian dia sah jadi imam untuk ummi seperti dia juga. Ummi tadi apa? Orang yang tidak bagus membaca Fatihah. Yukhillu Fatihah. Tidak. Dia udah mengerahkan seluruh waktunya, tapi nggak bisa-bisa. Saya kayak orang bahasa orang Cina ya misalnya, yang nggak pernah tersentuh dengan bahasa Arab sama sekali, ya kan? Baru masuk Islam, kita ajarin dia nggak bisa-bisa dia, maka sah sholat dia. Dan sah dia jadi imam untuk orang yang sama dengan dia, untuk orang yang sama dengan sama-sama ummi. Tamam. Baik. Kita baca sedikit sini. Wa'lam anna ikhlala bil Fatihati yatahaqqaqu bi ahadi umurin khamsatin. Ketahuilah bahwa ikhlal yang bisa merusak Al-Fatihah, yakni bacaan Al-Fatihah, yatahaqqaq, itu bisa terjadi dengan salah satu dari 5 hal ini. Minha an yudghima fi ghairi mahalil idgham ma'al ibdal. Yang bisa merusak bacaan Al-Fatihah, dia idgham di tempat selain idgham ma'al ibdal, beserta dia rubah. Ka ibdali ha, alhamdu dia rubah menjadi ha, atau dia rubah menjadi kha. Nah, berarti al-awal tadi, yang pertama tadi, an yudghima fi ghairi mahalli idgham ma'al ibdal, ka an yaqula ihdina siratal muttaqim. Dia rubah tempat idghamnya, beserta dia ganti. Ini dinamakan aratu, namanya aratu. Aratu tu sifat musyabahah dari ratta. Mana ratta, yakni kana fi lisanihi ujmah, di lisannya tu ujmah. Maksudnya cadel, tahu cadel, gagap. Itu yang pertama. Wa minha, yang bisa ikhlal Fatihah, an yubaddila harfan bi akhar bila idgham. Dia rubah huruf dengan huruf yang lain dengan tanpa idgham, seperti mengganti ha alhamdulillah menjadi ha, atau menjadi kha. Ini disebut dengan al-thagh. Al-thagh sama artinya gagap maknanya, atau cadel. Wa minha isqatu harfin, termasuk yang bisa ikhlal Fatihah, isqatu harfin, menggugurkan satu huruf, seperti kita buang huruf waw. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Enggak kita sebutkan wa iya. Wa minha takhfiful harfil musyaddad ka takhfifiyya. Termasuk juga ikhlal Fatihah mentakhfif huruf yang bertasydid, seperti ya, kan? Iya, ada tasydid di situ kan? Kita baca iya. Tamam. Wa minha lahnun yughayyirul ma'na. Termasuk yang ikhlal Fatihah lahnun, yang bisa merusak makna.
Bagaimana? Bi an yanqulal kalimata min ma'naha ila ma'nan akhar ghairal muradi. Dia pindahkan kalimat daripada maknanya kepada makna yang lain, bukan yang dimaksud. Seperti kita dhammahkan ta an'amta. Kita dhammahkan ta an'amtu. Baca kan? Harusnya kan an'amta alaihim. Kita dhammahkan an'amtu atau kita kasrahkan an'amti. Li'annahu laisa biqur'an. Karena bukan Quran. Amma al-lahnu alladhi la yughayyiru al-ma'na, adapun lahan yang tidak merubah makna, misalnya kita fathahkan dan kita dhammahkan sad. Sirata kita baca sarata, atau sura kita dhammahkan sadnya, atau kita kasrahkan ba. Na'budu kita baca ni'abidu. Fala yadurru fi sihhati salat. Enggak apa, sah salatnya. Wala fi sihhatil qudwah, dan tidak merusak sahnya qudwah. Tapi haram jika kita lakukan, kita mengetahui, kemudian sengaja dan mampu untuk melakukan kepada wa quriha iqtida'u bilahinin bima la yughayyirul ma'na. Makruh kita mengikuti orang yang lahan tapi tidak merubah makna. Tapi kalau yang merubah makna enggak sah emang. Enggak boleh, karena imam mutlak enggak boleh seorang qari mengikuti umi mutlakan. Lam tasih, enggak sah salatnya. Wala tasihu qudwatu, enggak sah juga bermakmum kepada dia. Mutlak. Baik. Una soal. Di salat jahriyah wadih, kita tahu dia kaifa fi salati sirriyah, salat sir, di mana kita tahu dia ummi wala ummi? Kaif? Zon. Kalau di salat jahriyah, kita dengar imamnya itu ummi, mufaraqah, ya kan? Langsung mufaraqah. Kalau seandainya di salat jahriyah, tapi dia sir, salat jahriyah, imamnya mengsirkan, harus kan dia bacanya? Kan kita juga nggak tahu nih. Ba'da salat, setelah salat, bana lil ma'mum annahu ummi, ternyata imamnya ummi, wajib alaihi i'adah, qada, wajib bagi dia untuk mengulang. Tamam. Adapun di salat sirriyah la talzam i'adah. In bana, jika setelah selesai solat, baru kita tahu ternyata dia ummi. Enggak bacaan Fatihahnya rusak. Sama boleh. Ternyata dia ummi, bukan abi misalnya. Saya wala kalimat. Tamam. Yang salat sir enggak? Walaupun habis itu dia tahu ummi bukan nabi. Kalau setelah itu tahu, yang pertama, apakah wajib bahtula? Karena amalan bidhahir. Misalnya di salat sir, kita kan enggak tahu. Di salat sir, amma fi sirriyah, adapun di salat sir, la talzamuhu i'adah. Tidak lazim bagi dia untuk mengulang salatnya, amalan bidhahir, karena dia beramal dengan dhahirnya. Taib. Wala yalzamuhul bahthu. Enggak wajib bagi dia untuk mencari tahu setelah imamnya selesai.
Misalnya imamnya selesai dari sholat. Apakah wajib bagi dia mencari tahu bahwasannya imamnya ummi atau qari? Nggak wajib bagi dia. Kama la talzamuhul bahsu 'anit taharah. Sebagaimana dia tidak wajib juga untuk mencari tahu imamnya suci apa nggak suci tadi. Tamam. Selesai sholat. Apakah wajib bagi kita datang ke imam? Imam tadi kayaknya niat nggak niat waktu wudu tadi ya. Lah. Nggak lazim bagi kita untuk bahas mencari tahu setelah itu. Baik. Tamam. Oke. Tadi kan jahat terus dia sir wajib ada. Kalau tanpa habis sholat, kalau sir Enggak. Amalan bil zahir. kalau habis itu nampak dia setelah sholat sir terus dia baca Fatihah baru kita dia cadel. Lazim yang ada. Yang tidak diwajibkan bagi kita adalah mencari tahu. Lakin inbana wajib yang ada. Wadah. Mencari tahunya tidak wajib. Tapi setelah itu kalau tahu Kalau dikasih tahu orang sama. walaupun udah sholat misalnya itu zuhur, walaupun udah asar harus qadha. Naam. Taib, tadi itu ikhlal di Al-Fatihah. Amal ikhlalu bis surah, kalau ikhlalnya di surah, dia tidak bagus membaca surahnya. In kana la yukhilul bima'na lam yadurra fi sihhati sholati wal qudwati. Jika tidak merusak maknanya, maka sah berarti salat dan sah qudwah mengikuti. Lakinahu haram, tapi haram jika dilakukan oleh orang alim amid al-qadir ala ta'allumi shawab. Tapi jika dia ingkana amidan aliman, dan jika dia alim amidan qadiran mampu untuk mempelajari yang benar, darra fi sihhati salati wal qudwati. Gimana? Ada. Lihat kitab semua lu. Lihat ibaratnya. Amal ikhlalu bis surah, adapun ikhlal dengan surah, tadi Al-Fatihah, sekarang di surah. Fayanzur fi tafsil. In kana la yukhillul bil ma'na, jika tidak merusak makna, lam yadurra fi sihhati sholati wal qudwah. Lam yadur, yakni sah salat dan sah lakinahu haram, tapi minal alimil amidil qadiri ala ta'allumi shawab. Wa in akhalla bihi, jika rusak maknanya, akhalla lam yuhsin, in kana amidan, jika dia sengaja mengetahui dan mampu untuk mempelajari yang benar, darra fi sihhati sholati wal qudwah. Tidak sah berarti solatnya dan qudwah mengikuti dia. Wa illa yakni bi anin tafat anhu hazihi sifat. Yani in lam yakun amidan aliman qadiran au ba'daha, atau sebahagiannya aja, au ba'daha sahhat salatu wal qudwah bih. Sah solatnya dan sah untuk mengikuti dia. Tamam. Adapun wa ammal ikhlalu bi takbiratil ihram, dan jika ikhlal di takbiratil ihram, fayanzur, maka dilihat, ada tafsir di situ. Fa in kana ma'al ajzi an ta'allumi sawabi sahhat salatuhu wal qudwatu bihi. Jika dia tidak mampu untuk mempelajari yang benar, sah salatnya dan sah mengikuti dia. In kana ma'al qudrah, jika dia mampu untuk mempelajari
yang benar, lam tanaqid salatuhu li nafsi. Tidak sah salat dia sendiri. Karena takbiratul ihram adalah rukun. Summa yundar fil ma'mum. Kemudian dilihat di makmum. Ini qtada bihi wa huwa ya'lamu bihalihi min awalil amri lam tanaqid salatuhu aidan. Jika dia mengikuti orang yang seperti itu, orang yang ikhlal di takbiratul ihram. Wa huwa ya'lam, kemudian dia mengetahui kondisinya. Min awalil amri, dari pertama, lam tanaqid, tidak sah salatnya. Aw alima bidzalik fi asna'i shalah, atau dia baru tahu di pertengahan salat. Wajib isti'nafuha, wajib dia mengulang kembali salatnya. Isti'naf, mulai dari awal. Wadah, paham? Di takbiratul ihram, kalau di awal memang dia tahu dia takbiratul ihramnya enggak benar. Masalah dia panjangkan matnya atau dia tambahkan Allahu huwa. Tambahin waw kan? Sudah kita bahas di takbiratul ihram, masih ingat? Yukhil, yang bisa merusak takbiratul ihram. Taib. Wajib isti'nafuha, wajib dia mengulang lagi dari wala tanfa'uhu niyatul mufaraqah. Enggak sah dia niat mufaraqah. Harus ulang dari harus ulang. Au ba'dal faraghi minas shalah wajaba i'adatuha, atau dia ketahui imamnya itu ikhlal bi takbiratil ihram. Setelah selesai daripada salat, wajaba i'adatuha, wajib bagi dia untuk mengulang salat. Wa ammal ikhlalu bi aqalli tasyahhudi, adapun ikhlal dengan sekurang-kurang tasyahud atau dengan paling kurangnya salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayundar, maka tafsil. In kana ma'al ajzi an ta'allumi sawabi sahat salatuhu wal qudwatu bih. Wa illa, dan jika dia mampu, fayundar, maka dilihat, ditinjau. Ini qatada bihi man la yukhillu bidzalikal aqalli wa huwa alimun bihalihi min awalil amri batala salatuh. Jika dia mengikuti orang yang tidak bagus, yang salah membaca tasyahud awal atau salawat kepada Nabi, dan dia mengetahui orang tersebut seperti itu dari awal, batal salatnya. Wa in alima bihi asna as-salah, dan jika dia tahu di pertengahan salat, intadarahu, dia tunggu imamnya. Pertengahan salat dia tahu nih, kira-kira dia pasti kalau baca tasyahud ikhlal, bisa kurang, dia tunggu. Fa in 'ada 'ala shawab lam yalzamhu syai'. Jika dia kembali lagi kepada hal yang benar, yakni benar dia baca tasyahudnya, lam yalzamhu syai', enggak wajib apapun bagi dia. Wa in lam ya'ud ila sawab. Wa in lam ya'ud ila sawab. Bi an sallama, ini imamnya udah sah. Wa lam ya'udhu ila sawab. Sajadal ma'mum li sahwi wa la i'adata alaihi. Dia sujud sahwi, tidak perlu mengulang salat. Aw alima bihi ba'da salamil imam, atau dia mengetahui sesudah salamnya imam, wa qabla salamihi, tapi dia belum salam. Sajada li sahwi wa sallama wa la i'adata aidan. Wadah? Aw alima bihi ba'da al-faraghi min as-salat lam yalzamhu syai'. Bedanya istiqnaf sama i'adah kan sama-sama ulang ya. Lah. Di situ kan setelah selesai daripada sholat. Kalau ini di pertengahan sholat. Dia mengetahui bahwa imamnya tersebut yukhillu, yakni seorang yang tidak bagus membaca takbiratul ihram. Kapan dia tahu? Di pertengahan sholat. Di pertengahan sholat. Apakah saat dia tahu dia niat mufarakah boleh? Nggak boleh. Bagaimana juga istiqnaf. Istiqnafnya ulang takbir dari awal. Iya, nah. Bedanya sama i'adah kan ulang juga dari awal. La, wa hadha huna fi asna'is shalah.
dia masih di pertengahan masih di dalam sholat. Kalau tadi udah selesai sholat, prakteknya memulai yang gimana ya? Memulainya tuh gimana? takbiratul ihram kembali. Pertengahan sholat misalnya lagi sujud. Baik, salah kalian pahami gini. Istiqnaf tuh kan memulai dari awal. Dia udah di pertengahan. Apakah dia boleh menyempurnakan sholatnya dengan niat mufarakah? Nggak boleh. Harus istiqnaf. Ulang dari awal. Dah. Kalau yang ini, yang satu lagi kan i'adah. Kenapa disebut i'adah? Karena dia udah selesai dari sholat. I'adah sholat yang dilakukan masih di dalam waktu. Berarti sholat tadi tidak dianggap. Kalau yang tadi ini, rukun yang dia tadi itu tidak dianggap. Sholatnya belum selesai. Apa perbedaannya? Tapi harus ngikutin imam. Lah. Tapi nggak boleh mufarokoh. Gimana tuh? Nggak ikut imam. Sholat sendiri. Karena mukhil bi takbiratul ihram. Ya, berarti kalau dari sujud balik lagi takbir lagi langsung naik. Mulai dari awal, mulai sholat dari awal. Takbiratul ihram, sholat, kholas. Ya, kayak mulai baru gitu. Makna kalimat istiqnaf memulai kembali. Maknanya yang tadi kita sholat udah misalnya 2 rakaat sama imam, di rakaat kedua baru kita tahu bahwasannya imamnya tidak benar di takbiratul ihram. Baik, apa yang dia lakukan? Apakah boleh dia niat mufarakah? Nggak boleh. Bagaimana? Apakah 2 rakaat ini dianggap? Nggak dianggap. Berarti istiqnaf. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal, niat takbiratul ihram, berdiri sholat. Apakah ikut imam lagi? Jelas enggak, karena imamnya tidak bagus membaca takbiratul ihram. Ngapain ikut imam lagi? Sholat munfarid. Dah, surah yang kedua, penjelasan yang kedua, udah selesai dari sholat. Dah, wajib dia ulang sholat tuh. Wajib dia ulang sholat tuh. I'adah, karena masih dalam waktu, bukan qadha. Kalau istiqnaf juga boleh jeda juga. Jeda istiqnafnya. maksudnya Jeda ini tengah-tengah ini. Terus ngopi dulu lah rasanya itu kan, baru ngulang lagi. Ya, boleh. boleh sarapan. Yang penting nggak keluar dari waktu. Baik. Nah, habis ini nanti ya kita bahas ya pertanyaannya. Baik. Wa syartu sadisu, syarat yang keenam, alla ya'taqidiya ma'mum bi imamin anqasa minhu. Seorang makmum tidak mengikuti imam yang lebih kurang daripada dia. Walau ihtimalan. Walaupun dia ragu-ragu. Maknanya an la ya'tadiyal dzakaru awil khunsa bi imratin aw khuntha. Tidak boleh seorang makmum laki-laki atau khuntha mengikuti perempuan atau mengikuti khuntha. Wala khuntha bimra'atin wala bi khuntha mithlihi. Tidak boleh khuntha mengikuti orang perempuan. Demikian juga khuntha tidak boleh mengikuti yang sama dengan dia. Lihtimal, karena boleh jadi imamnya tersebut khuntha. Padahal imra'atan fi nafsil ada khuntha wadih, ada khuntha mushkil. Wal ma'mumu rajulan fi nafsil, dan boleh jadi makmumnya laki-laki fi nafsil laki-laki nggak boleh ikut perempuan. Khunsa nggak boleh ikut perempuan. Atau khunsa tidak boleh mengikuti laki-laki tidak boleh mengikuti Wa yasihu iqtida'ur rajuli wal mar'ati
wal khuntha birrajul. Sah laki-laki, perempuan, dan khuntha mengikuti laki-laki. Waqtida'ul mar'ah bil khunsa wal untha. Perempuan boleh mengikuti dan perempuan. Wa hadhihi syurutul arba'atul akhiratu takhtasu bil imami wahdah. Syarat yang 4 ini, yang akhir, tadi kan 2 yang awal adalah imam dan makmum. Setelah itu 4-nya itu terkhusus untuk wa yuzadu 'alaiha syartun khamisun. Ditambah 4 ini syarat yang kelima. Wa huwa an yanwiyal imamata awil jama'ata in kanatis salatu jum'atan. Syarat yang kelimanya yang khusus bagi imam, imamnya itu berniat imamah. Ini menjadi imam. Awil jama'ata, atau dia niat jamaah. Jika solat tersebut solat Jumat. Au majmu'atan bil matari taqdiman. Atau solatnya adalah solat yang dijamak dengan sebab hujan. Jamak taqdim. Wajib dia niat imam di takbiratul ihram. Au mu'adatan, atau solatnya solat yang diulang. Au manzuran jama'atuha, atau jamaahnya dinazarkan. Baik, wadah. Berarti imam, syarat yang imam, wajib dia berniat imam jika solat Jumat. Wajib dia niat imam di takbiratul ihram. Atau jamak taqdim dengan sebab hujan. Ya. Atau salat muadah, salat yang diulang. Kemarin mesti ingat pembahasan jamaah fardu ain di solat yang solat diulang. Niatnya berarti harus niat imam karena hukumnya fardu ain. Jumat fardu ain kan? Nah. Au manzuran, atau kita nazar jamaah, wajib niat imam di situ agar sah jamaahnya. Fa illam yanwi dzalik ma'a taharrumi fi thalathatil awal, maka jika dia tidak berniat hal tersebut di takbiratul ihram fi thalathatil awal, yakni di 3 yang pertama, mana aja tadi? Salat Jumat, salat jamak takdim dengan sebab hujan, dan salat yang diulang. Lam tanaqid, tidak sah. Li'adam sihatil istiqlali fiha aslan, karena tidak sah istiqlal, yakni berpisah dari hal tersebut, karena wajib harus ada imamah di situ dan jamaah di situ. Wa fil akhirati sahat furada ma'al hurmah. Adapun yang di akhir, solat yang kita nazar jamaah, masalan kalian misalnya nanti imamnya bilang, saya bernazar wajib salat jamaah, salat duhur masalan. Maka dia nazar tu wajib bagi dia untuk niat imam atau niat jamaah di takbiratul ihram. Seandainya dia tidak niat, sah salatnya. Tapi haram. Amma ghairu tilka salawatil arba'ah mimma tasihu fihi al-jama'atu fala yushtarat li sihatil jama'ati fiha an yanwiyal imamu imamata. Maka selain solat yang 4 tadi disebutkan, yang sah untuk kita lakukan jamaah, tidak disyaratkan sah jamaah di sana an yanwiyal imam al-imamah. Imamnya tidak disyaratkan untuk berniat imam. Fatanaqidu salatul ma'mumina jama'atan. Makmumnya niat menjadi makmum. Maka solat makmumnya menjadi jamaah. Duna salati imamihim alladhi lam yanwi. Solat imamnya tidak dianggap mendapat pahala
jamaah karena dia tidak berniat. Lidha, karena hal ini yustahabbu lil imami an yanwiyal imamata awil jama'ata liyahsula lahu thawab. Disunatkan bagi imam untuk berniat dia sebagai imam atau niat jamaah agar dia memperoleh pahala. طيب واضح؟ الحمد لله ونكتفي بهذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله اعلم بالصواب.